Kalau ada fatwa yang menghalalkan minuman keras, itu juga sama dengan fatwa mabuk. Jadi kita tidak hanya berpikir tentang peningkatan pendapatan negara dengan adanya minuman keras, tapi yang kita harus berpikir bagaimana kerusakan dan kehancuran moral anak bangsa untuk masa-masa yang akan datang. Baiklah saudara-saudara sekalian, sesuai dengan pertanyaan, walaupun pertanyaan ini terkesan sangat sederhana, antara lain ada pertanyaan yang diajukan kepada kami adalah perbedaan antara arak dan aqua. Ini kan pertanyaan yang kadang-kadang mendatangkan sebuah senyuman, ya. Yang seharusnya tidak begitu pertanyaan, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah atas pertanyaan yang baik. Begini aja patokannya, supaya bisa kita bedakan mana arak, mana aqua, mana teh, mana kopi, atau mana yang halal diminum atau mana yang haram diminum. Standar yang kita pakai adalah sabda Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamri haramun. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Semua yang memabukkan berarti itu haram. Maka setiap arak hukumnya adalah haram. Ini kan sudah jelas perbedaan mana aqua, mana arak, mana teh, mana kopi, mana minuman yang berenergi, dan mana minuman yang harus ditinggalkan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa apa saja yang dapat menutup akal manusia, yang dapat merusak akal manusia, itu hukumnya adalah arak yang wajib ditinggalkan oleh setiap kaum muslimin. Jadi Islam tidak melihat dari mana sumber arak itu dibuat. Apakah dia dibuat dari bunga, apakah dia dibuat dari air, apakah dia dibuat dari tumbuh-tumbuhan, atau dari apapun yang dibuat. Islam tidak melihat itu. Yang dilihat oleh Islam adalah sifat yang ditimbulkan oleh yang diminum, oleh yang dimakan. Apakah yang dimakan itu tablet? Apakah yang diminum itu air? Apakah yang diminum dalam bentuk cairan? Atau dalam bentuk yang lainnya? Atau yang dihisap dalam bentuk tepung? Atau yang dihisap dalam bentuk daun yang sudah dikeringkan lebih dahulu? Itu semuanya yang dapat merusak akal, itu sama dengan dihukumkan. Jadi hukum asalnya seperti itu. Jadi hukum asalnya setiap sesuatu yang dapat merusak akal, dari mana asal itu dibuat tidak dipersoalkan dalam Islam, dan bentuknya bisa padat, bisa cair, bisa berbentuk makanan atau bisa berbentuk yang lainnya. Itu dihukumkan dengan hukum Arab. Nah, kemudian Rasulullah SAW melaknat 10 perkara, 10 hal yang berkenaan dengan minuman keras. Yang pertama, yang dilaknat oleh Rasulullah SAW adalah orang yang memerasnya. Kemudian yang kedua yang dilaknat adalah orang yang minta diperas. Yang ketiga, orang yang meminumnya. Yang keempat yang dilaknat orang yang membawanya. Yang kelima yang dilaknat orang yang minta dihantarin. Kemudian yang keenam yang dilaknat adalah orang yang menuangkannya. Yang ketujuh yang dilaknat adalah orang yang menjualnya. Yang kedelapan yang dilaknat adalah orang yang memakan harga dari penjualannya. Yang kesembilan yang dilaknat orang yang membelinya. Yang kesepuluh yang dilaknat adalah orang yang minta untuk dibelikan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Lalu di sini Rasulullah nggak sebutkan bahwa bagaimana dengan sebuah perizinan yang diberikan untuk membuat, untuk memproduksi minuman keras, untuk melegalkan minuman keras. Dalam hadis nggak disebutkan, karena pemerintahan yang ada pada masa Rasul, pemerintahan yang mengharamkan minuman keras dalam bentuk apapun. Makanya Rasulullah tidak menyebutkan. Jadi logikanya ya seperti itu. Kalau yang ditanam, yang dibeli, yang diminum, yang dimakan dan sebagainya, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan minuman keras, termasuk orang yang melegalkan
termasuk orang yang mengizinkan memproduksi minuman keras, termasuk dalam kategori yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada fatwa yang menghalalkan minuman keras, itu juga sama dengan fatwa mabuk. Jadi kita tidak hanya berpikir tentang peningkatan pendapatan negara dengan adanya minuman keras, tapi yang kita harus berpikir bagaimana kerusakan dan kehancuran moral anak bangsa untuk masa-masa yang akan datang, yang tidak akan sanggup tertanggulangi dengan dana yang kita dapatkan dari hasil pajak minuman keras. Dan yang jelas dalam konsep Islam, Allah tidak pernah merelakan kepada segala sesuatu. Yang sesuatu itu adalah yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang laki-laki dengan membawa satu guci minuman keras, arak. Dia ingin menghadiahkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, jangan hadiahkan buat saya, karena itu adalah haram. Lalu kalau Rasulullah tidak menerima hadiah ini, apakah aku boleh menjualnya? Tanya laki-laki itu. Rasulullah menjawab, barang yang diharamkan untuk diminum, maka diharamkan untuk menjualnya. Kemudian laki-laki ini kembali bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau saya hadiahkan arak ini kepada orang Yahudi? Rasulullah menjawab, Allah mengharamkan haram. Dan Allah juga mengharamkan untuk diberikan, untuk dihadiahi kepada siapapun. Kemudian laki-laki ini kembali mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, lalu habis saya apakan arak ini? Rasulullah menyuruh kepada orang laki-laki ini supaya arak itu dituangkan ke dalam parit. Karena itu sesuatu yang tidak layak untuk dihadiahkan, tidak layak untuk dijual, dan tidak layak untuk diberikan kepada siapapun, karena memang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka si laki-laki ini mengambil arak itu, kemudian dia menuangkan ke parit. Jadi itulah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Maka kepada kita sebagai bangsa ini, bangsa yang penuh dengan budaya, bangsa yang penuh dengan martabat, bangsa yang penuh dengan nilai-nilai keagamaan, maka hendaklah kita menjunjung tinggi. Kalau Rasul sudah mengharamkan, Allah sudah mengharamkan, utamakanlah. Tidak ada yang lebih indah aturan dan syariat kecuali syariat yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Jadi saya kira demikian ya perbedaan. Jadi sifatnya seperti itu. Sifatnya segala sesuatu yang sifatnya bisa merusak akal itu diharamkan, apapun namanya. Jadi tidak dilihat dari mana sumbernya. Jadi inilah kira-kira perbedaan antara arak dan aqua. Saya kira demikian. Terima kasih. Semoga ada manfaat.